Betul. Betul. Sekarang Semoga kita kisahnya bisa memotivasi yang lain juga ya, yang lain, ya. betul. Bersedih-sedih gitu ya. Sekarang kita pindah ke Nurse Tio. Ya. Ayo cerita mengenai di rumah sakit bagaimana ngadepin osteomed, bagaimana, apa ada osteomed yang rewel, yang bawel kayak saya gitu. Kalau saya malah suka rewel dan bawel, Bu. Suka berarti dia ada pertanyaan diungkapkan. Kalau diem-diem saya malah sedih. Yang terakhir adalah pasien kita itu Suci, ya. Suci yang kemarin dia ke YKI cari kantong ini segala macem. Akhirnya dikirim dari Woker, kirimnya ke saya ke rumah sakit. Terus saya kirim lagi ke rumah karena waktu itu pas hari libur, Bu, kalau nggak salah. Dia terima kasih sekali. Nah, yang saya sedih itu adalah kebetulan Suci kemarin dia terjadi penyempitan ya. Di stomanya menyempit, terus akhirnya kita ajarin ya untuk pakai jari kelingking, tahan supaya agak lama. Saya sedih kemarin nggak sempat kasih pinjem busi. Punya busi ya. Saya belum chat lagi sama Suci apa kabarnya, cuman saya lihat dia tambah kurus ya. Kemarin kurus, terus sedih gitu. Ada di grup kita, saya masukin di grup kita ya, Bu. Nah, terus yang saya sedih adalah antara dengan dokter. Kadang-kadang dokter ini yang saya hadapi saat ini, Bu Yuli ya, ada beberapa misalnya dokter ini, saya udah sampai bilang, kita tuh ada grup. Jadi kalau mau operasi coba 10 hak ostomed itu dikasih tahu. Terus ketika dia ada stomasitingnya kita kasih tahu. Sehingga mereka siap ketika menerima kondisi seperti itu. Nah kadang-kadang sejawat kita, para dokter ini belum mengakui keberadaannya dari Stoma Nurse ini. Iya, padahal itu akhirnya si pasien pun sebenarnya butuh dukungan itu karena kita banyak adalah waktu untuk memberikan dukungan-dukungan itu, menjelaskan. Nah, contoh kayak kemarin, Suci, ini seperti ini, kamu buat begini. Kenapa Bu, saya nyeri ketika ini? Itu kan semuanya kita bisa kasih dukungan. Jadi entah kenapa itu tadi balik lagi orang Indonesia mungkin kurang ya, gimana ya? Sangat mengharapkan sekali antara dokter dengan perawat itu ada kerjasama yang baik, bukan mau ambil haknya dokter, tetapi kayak kita pemerhati ke ostomed, karena kita ini bergaulnya kan para ostomed, kita tahu dari yang mereka susah cari kantong, kayak Suci, contohnya sampai saya bilang, don't worry, ada, bisa, nanti akan ada kantong itu kita usahakan. Untung saya calling Bu Wida akhirnya kirim ya dari Woker, waktu itu ketemu pas dan kebetulan kita ada rapat kan di YKI sama Bu Wida. Cuman itu ada rasa sudah tutup. Iya, itu kita puas kan Bu kalau menolong seperti itu. Ada rasa lega gitu loh. Nah itu Nopi itu kita semuanya berpikir seperti itu. Stoma Nurse memikirkan itu. Rasanya lega. Kalau ada di rumah pun itu kalau bisa kita kasih, kita kirim. Ini nih ada gitu loh. Kita akan carikan. Nah, yang saya sedih sampai sekarang adalah itu. Kemudian ada kemarin juga si Fajli, ada juga di grup kita. Dia anak muda kayak Nopi, tapi dia udah kuliah ya di ITB Bandung. Cuma kemarin udah tersambung kembali dia ininya, stomanya. Jadi kalau saya sendiri, saya sebenarnya kepengen Bu Yuli, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya mau berikan, yang kayak Bu Yuli ini masih bisa bikin kayak gambar anatomi itu untuk dibikin celemek, bikin ini, bikin itu. Mohon maaf, saya hanya bisa di rumah sakit saat ini, apalagi COVID seperti ini, banyak kan saya
menolongnya itu di rumah sakit. Tapi kalau ada yang kontak atau ada yang telepon atau ada yang minta pertolongan, saya pasti laksanakan, usahakan, pasti harus bisa. Jadi kepengen sekali bisa melakukan satu hal, terutama kayak Nopi ini, sangat-sangat senang sekali. Mudah-mudahan Nopi nanti bisa menciptakan lapangan kerja. Nanti karyawannya jangan-jangan semua yang ostoma. Ostomet. Ya, Amin, ostomet Bu. semuanya. Apa yang Amin, Bu. dilakuin. Betul. Amin. Betul. Hmm, Amin. Sedih rasanya, saya juga sedih. Pengen betul. berbuat banyak, Bu. Sama saya rasanya masih belum cukup, tidak puas rasanya, masih ada sebagian orang yang tidak bisa pakai kantong stoma dengan yang standar. Iya. Itu saya sedih banget. Jadi kalau umpamanya ada yang kira-kira membutuhkan, dan kan maksudnya gini, persyaratan-persyaratan untuk bantuan itu kan macam-macam lah gitu ya. Kalau memang saya bisa bantu, kadang-kadang saya nggak mikir itu, langsung saya kirim. Betul. Kalau saya ada, pasti saya kirim. Kadang-kadang sama juga, lari saya ke Wuker, ngaduk-ngaduk di sana minta tuh pipit, kalau nggak tuti, ayo dong Iya. bagi aku. Bukan buat saya, tapi saya kirim lagi ke orang lain. Iya. Yang memang benar-benar membutuhkan dan tidak mampu. Karena mereka boro-boro mau keluar uang 10.000. Betul. Susah Betul. gitu loh, ya kan? Jadi itu saya kadang-kadang, makanya kadang-kadang saya juga cari donasi ke tempat lain. Saya nggak peduli mau dikatain orang udah di YKI kok masih minta-minta. Bukan buat saya, tapi buat mereka-mereka yang memang betul-betul membutuhkan dan tidak bisa memberikan sumbangan. Itu selalu saya lakukan gitu. Iya. Jadi kalau kayak Nurse Tiomani, kalau di rumah sakit berarti tidak ada istilahnya, kan saya pernah dengar tuh ada satu perawat stoma juga yang kalau ada yang mau operasi itu mereka sudah siap dulu bikin ini apa, di mana sih posisi stoma yang bagus, yang apa gitu. Nah kalau di rumah sakit Stioma gimana? Masih belum membudaya, Bu. Belum. Ada berapa banyak di situ perawat stoma? Perawat. Oh, cuma saya. Oh iya. Cuma saya. Jadi setahu saya dulu di situ banyak sih yang dari rumah sakit nurse ini yang datang ke YKI banyak, dan memang mereka juga begini. Saya nggak tahu Bu gimana cara masangnya. Saya nggak tahu Bu gimana bersihinnya. Jadi kadang-kadang mereka ngobrol dulu sama saya lama gitu. Cuman saya nggak mikir kalau di situ ada nurse stoma. ada. Mungkin nggak sempet juga kan, sendiri kan istilahnya. Bukan. Jadi gini Bu. Terus udah gitu mungkin tidak ada kesempatan. Sebenarnya kalau saya di situ bikin, kan saya bikin ada WOC ITN gitu ya, konsultannya ada. Tapi kadang-kadang dokternya ini apa ya, kayak ketakutan mau kita apa, padahal kita itu tulus ikhlas ya. Enggak juga minta dibayar kok untuk memberikan edukasi. Misalnya contoh Bu, cara membersihkan, mengganti stoma itu kan hal yang sepele tapi bikin masalah. Ketika dia kayak Suci kemarin iritasi Bu, perih, apa yang harus dilakukan? Itu kan sebenarnya karena kurang bersih aja, dan memang sebenarnya yang melakukan operasi bukan bedah digestif dia. Jadi bukan bedah digestif Bu. Jadi tapi akhirnya saya bicara dengan dokter itu. Bukan apa-apa, saya berani. Saya bilang, "Dok, don't worry." Saya bilang, "Suci, itu saya hanya edukasi bagaimana caranya supaya dia tidak terjadi iritasi di situ. Bagaimana cara pemakaian bag stoma yang benar." Nah, karena kan saya foto, ini seperti ini kotor, ini mesti dicuci. Oh, boleh diairin ya, Bu? Boleh. Stoma itu, maaf kata, itu anus kita, dicebokin, disabunin. Itu kan, itu sepele. Tapi kok udah terjadi iritasi, gatel, luar biasa kan. Saya bilang, kita tuh hanya itu. Loh, makanya saya bilang, kebetulan nih dokternya juga bukan dokter senior ya. Ini bukan menyalahkan, cuman maksud saya kok sampai kayak begitu, karena terakhir itu Suci.
Kalau yang lalu-lalu saya tetap saya izin, saya masuk. Jadi gini Bu, kendalanya di rumah sakit karena ada kode etik, kita itu harus ada tercatat bahwa itu diminta konsul ke kita. Kalau enggak nanti dikira kita sabotase. Itu yang harus hati-hati di rumah sakit. Namun kecuali misalnya ada dia dengar, sepertinya di sini saya dengar ada misalnya Bu Yuli nih bilang, coba ke rumah sakit Keramat, nanti coba diskusi di situ. Nah mereka cari kita kan, itu kan haknya pasien. Nah itu Bu, jadi ada norma-norma ini yang harus kita taati. Kemudian kalau misalnya pasiennya dirawat, ujuk-ujuk kita datang, misalnya melakukan sesuatu, itu susah. Nanti dikira kita melakukan hal di luar dari kompetensi kita. Padahal Bu, itu kalau di RKK namanya rincian kewenangan perawat, itu ada cara melakukan perawatan stoma. Nah, sekarang itu yang saya keluarin senjatanya. Kebetulan saya di komite keperawatan. Dan akhirnya sekarang semua perawat saya ajari cara misalnya memasang kantong stoma, membersihkan, itu yang dasarnya aja. Karena itu ilmunya paling penting. Kecuali misalnya dia kalau udah terjadi bocor dan lain-lain, perlu aplikatif tindakan, ya kita turun. Jadi sekarang itu standar utama semua rumah sakit. Jadi semua namanya ada di rumah sakit itu untuk perawat kompetensinya ada PK 1, 2, 3, 4 sampai 5. Semua di situ judulnya, kebetulan saya baru selesai susun logbooknya, itu ada kemampuan yang diminta untuk melakukan perawatan stoma. Tuh, ada itu satu. Selain yang lain-lain. Jadi otomatis sekarang semua perawat harus bisa melakukan perawatan stoma. Betul. Karena apa? Rata-rata yang datang ke saya, rata-rata kebanyakan bahwa saya tidak tahu, saya tidak diajarin, saya tidak. Nah itulah yang ini. Makanya saya kadang-kadang berpikir seperti ini. Sudah banyak perawat stoma sekarang di rumah sakit. Kenapa kok masih ada yang ada yang masih nggak ngerti, nggak bisa atau apalah itu. Bahkan itu di grup baca nggak, Nurse? Iya. Ada yang udah hampir berapa bulan dia nggak bisa pasang. Iya. Pasang kantong nggak bisa. Begitu masang sekali berhasil, waduh senangnya minta ampun. Ya. Makanya kalau memang bukan pasiennya sendiri yang diajarin, kalau mesti tergantung orang lain repot. Betul kan? Ya, betul. Ya, jadi mau nggak mau si pasien ini harus diedukasi. Harus. Siapa yang edukasi? Ya perawat stoma. Nah, jadi, itulah gunanya perawat stoma. Jadi gini Bu, ada lagi. Kalau yang benar-benar stoma nurse, itu mungkin itu pasti dilaksanakan. Tapi Bu, ingat perawat-perawat kita ini, perawat-perawat kita itu banyak nggak suka kan dengan 3B, borok berak sama beser ini. Yang suka dengan itu yang sebenarnya punya hati yang legowo. Kalau saya nilai. Karena nggak semua orang yang bergaul mau lihat itu baru lihat ya itu berak males ya itu. Iya. Begitu banyak Bu. Saya kalau lagi terjun ke lapangan itu pamper sudah dari jam berapa kok belum diganti. Nanti yang sore sekarang ganti. Saya detektif, saya bilang ganti. Kamu tega ngelihat itu kayak begitu, itu masih jadi orang care-nya untuk yang namanya 3B. Nggak semua care, Bu. Jadi mohon maaf, nggak sembarang perawat yang suka dengan ini. Jadi nggak semua. Hanya perawat stoma. Kalau perawat stoma, otomatis dia akan ngurusin itu. Pasti, itu sih udah pasti. Iya, makanya setiap rumah sakit harusnya punya perawat stoma. Dan itu juga harus istilahnya jangan cuman
judulnya atau titelnya aja perawat stoma, tapi tidak boleh melakukan ini itu ya sama saja. Oh, kalau Ya kalau kan, nggak saya ada. akhirnya saya jalurnya saya bikin beda. Jadi itu adalah satu kompetensi perawat yang harus bisa dilaksanakan. Mau bilang apa? Itu ada kok di dasar hukum, ada di bukunya PPNI segala macam. Dasarnya dari situ, Bu. Iya. Mudah-mudahan semua rumah sakit seperti itu. Tapi kalau Iya. umpamanya katakanlah ada beberapa rumah sakit yang terbatas perawat stoma. Nah, itu umumnya rasanya susah. Betul kan? Bahkan Tapi kadang kadang-kadang juga- di pelosok di pelosok itu perawat stoma juga jarang. Perlu ini aja, Bu, kita perlunya bikinnya sosialisasi internal aja. Jadi perawat stomanya satu kayak saya, ITN-nya kan hanya satu. Tapi ilmu yang kita punya kita sosialisasikan. Nah, setelah kita sosialisasikan, ini dia yang saya bilang tadi, tergantung perawatnya. Care atau tidak. Kalau dia lihat misalnya ada orang, aduh nggak mau urusannya itu. Ada yang begitu. Itu kan nggak bisa kita kamu harus ngerjain itu. Kalau ngerjainnya nggak dari hati, bisa-bisa nanti itu stomanya dia tarik lagi itu bagnya dia asal ini. Terus luka deh itu. kulit. Betul. Seperti itu, Bu. Jadi memang harus benar-benar dengan hati. Hati. Makanya saya bilang perawat stoma itu luar biasa karena dia mau ngurusin 3B itu. Ya. Luar biasa, betul. Ya kan? Ya, Jarang gitu loh. Nggak semua orang, nggak semua perawat. Nggak semua. Nggak semua perawat. Tapi kalau sudah perawat stoma, dia pasti akan mau ngurusin 3B. Betul ya? Iya, betul. Pit, ada lagi yang tanya? Ayo, Pit. Iya, karena Juga kadang-kadang nih, aku juga mau bilang terima kasih juga loh buat Kenapa? Pit. Dia Ya. responnya gercep, namanya gerak cepat. Oh iya loh, Makasih ya, Pit. Pipit. Oh, Pipit mah gerak cepat terus. ya, sebenarnya kadang-kadang ini ya suka nggak tega gitu kalau misalkan ngelihat pas ostomed gitu, terus nggak tahu cara masang, Iya. nggak tahu cara ngebersihin, itu tuh sesuatu padahal itu yang sangat penting ya dalam perostometan. Tapi memang saya menemukan juga sih Bu, ada beberapa tempat rumah sakit gitu, memang yang perawatnya itu juga nggak paham cara memakaikan kantong stoma, dan bahkan ada yang nggak tahu kantong stoma itu apa. Jadi mungkin sosialisasi kita nih dari perawat-perawat stoma itu harus lebih gencar lagi di sosial media terutama, karena informasi sekarang terbuka. Bu Tioma boleh sharing nggak selama COVID ini gimana Bu? Kan Ibu tadi bilang ada konsultasi untuk ostomed ya. Selama COVID ini bagaimana Bu?